Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-254, tanggal 10 September 2024, diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Allah Bapa kita. Dengan ayat 12 ayat 1 adalah sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itulah bacaan firman Tuhan. Dan kemudian bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 26, yaitu jemaat di Antioquia. Bacaan malam diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21, dengan perikop saksi mata keagungan Tuhan. Itulah ayat atau firman Tuhan yang kita lihat dalam satu hari ini, ayat inti dan bacaan pagi dan juga bacaan malam. Ketiga-tiganya ini harus kita padukan untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana biasa bahwa pada September kita diberkati selama 1 bulan dengan firman Allah, yaitu dikatakan bahwa dengan topik jadilah pelaku firman. Dan ini ditunjukkan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan jangan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Jadi dalam Alkitab ada yang namanya penipu secara alkitabiah. Bagaimana orangnya penipu dalam alkitabiah? Yaitu mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Kalau istilahnya, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Jadi sama dengan falsafah orang belajar, ya. Banyak belajar dan banyak lupa sama dengan tidak belajar. Jadi dalam beda ini dikatakan menipu diri sendiri apabila kita pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, ya, dan juga rajin baca Alkitab, ya, tapi hanya sebatas mendengar. Artinya tidak melakukan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 ayat yang ke-17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, di sini juga katakan adalah
seorang yang menipu dirinya sendiri secara alkitabiah apabila orang tersebut mendengar firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya. Itulah mengenai pedoman kita dalam bulan September. Semoga kita menjadi pelaku firman Allah. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini ya. Dikatakan bahwa Allah Bapa kita, Allah Bapa kita, apa maksud dari Ibrani pasal 12 ayat 1 ini? Maksud perikop ini ya, saksi yang begitu besar. Karena itu kita yang dikelilingi oleh awan dan saksi yang begitu besar, marilah kita membuang semua beban dan dosa yang begitu mudah menyeret kita. Jadi yang berbeban besar, yang lesu, letih, dan dosa mengikat kita, kita buang. Karena Allah bersama kita. Kalau itu masih tersimpan, kalau beban-beban itu semua masih berada pada dalam kita, berarti kita masih belum bersama dengan Allah. Bagaimana cara membuang beban-beban tersebut? Misalnya kita bertengkar dengan si A, akhirnya membenci, itu beban bagi kita ya. Beban itu artinya kita tidak bisa bicara. Nah, sampai kapan? Inilah katanya, semua beban-beban itu buang. Kalau kita mau berbaik dengan seseorang ya, luwes berbaik dengan dia. Jangan itu menjadi beban, bahkan kita simpan sampai matahari terbenam, bahkan sampai ke liang kubur pun kita itu tidak terselesaikan. Inilah yang dikatakan buang beban-beban yang merintangi dan berafiliasi kepada dosa. Dan dia mengajak ya, marilah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Berlari artinya menuju kebaikan, sehingga pada tingkat finish kita akan merasakan kebahagiaan dan kehidupan yang sejati. Apabila kita berlari sampai garis finish dan tidak lemah. Nah, itulah dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila tidak gelah, apabila kita tidak lemah. Jadi perlombaan kita mulai dari start sampai finish, apabila kita berhasil, kita akan menerima hidup kekal dan sejati. Nah, ayat ini mengajak umat untuk percaya dan fokus pada Tuhan Yesus. Jadi percaya dan fokus pada Tuhan Yesus yang dianggap sebagai
teladan utama dalam menjalani kehidupan beriman. Jadi Tuhan Yesus adalah merupakan fokus utama dalam kehidupan beriman. Nah, kalau kita lihat itu bahwa kita tujukan iman kepercayaan kita kepada Yesus yang menyempurnakan segala kepercayaan kita kepadanya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita melihat Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jadi pandangan kita tertuju kepada Yesus. Jadi tadi fokus dan percaya kepada Yesus. Sekarang diarahkan pandangan, ya. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Jadi yang membangkitkan iman, memelihara iman adalah Yesus. Nah, kemudian dikatakan bahwa dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi dia memelihara iman kita, ya, dari permulaan sampai akhir. Jadi membangkitkan, memelihara dari awal sampai dengan akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sesuatu yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Jadi jelas dikatakan di sini tadi adalah membangkitkan, ya, memelihara dari permulaan sampai akhir. Dan dia tahan menderita di kayu salib untuk melihat kehidupan yang lebih besar, sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang bisa kita lihat dari perikop ini, bahwa Allah bersama kita. Artinya Allah, Tuhan sama. Yesus Kristus sama dengan Allah. Dia bersama kita, maka dikatakan kita harus fokus, ya, dan percaya kepada Dia. Dikatakan dalam perikop ini lagi, ya, pasal 12 ayat 2 itu, bahwa menyatakan Tuhan membimbing kita, maka kita tujukan dan fokus kepadanya iman kepercayaan kita. Nah, jadi marilah kita melakukan dengan nyata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang bisa memelihara dan membimbing iman kita, ya, dan membawa kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan, ya, kehinaan dan tekun memikul salib. Jadi walaupun hina dia, dicaci maki, ya, bahkan dilempar, ditempeleng, tapi dia bilang tekun dalam hal tersebut untuk mengharapkan yang lebih besar. Allah bersama kita. Itulah cita-cita dalam melaksanakan semua tugas,
bagaimana supaya Allah bersama kita. Sehingga dalam undangan perjamuan pesta nanti dari Allah, kita termasuk di dalamnya. Karena Allah menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas. Dan di sana hanya satu Tuhan yang memimpin semua bangsa-bangsa yang masuk dalam kerajaan surga. Dengan demikian, tugas kita bagaimana supaya Allah bersama dengan kita setiap hari. Itu di dalam perikop ini artinya kita percaya dan fokus kepada Yesus. Dan dalam Yohanes 3 ayat 35 dikatakan bahwa akulah roti yang hidup. Ya, Yesus mengatakan, dialah roti yang hidup. Barang siapa taat dan setia kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepada saya tidak akan kehausan. Kehausan dan kelaparan lazim bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba tanpa makan, tanpa minum 1 minggu. Di luar daripada puasa. Itu khusus ya. Puasa itu adalah khusus permintaan kita kepada Allah untuk melihat hal-hal yang benar-benar baru. Coba kalau kita tidak puasa normal, tidak minum 1 minggu, tidak makan 1 minggu, apa yang terjadi? Penyakit akan datang. Bahkan kita mungkin menderita lebih dalam dehidrasi ya, dan mungkin ya. Pastilah mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 35 dikatakan ya, setia dan taat kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi untuk menjaga supaya kita tidak lapar dan tidak haus, kuncinya percaya dan setia kepada Yesus Kristus. Dan itu hanya kita dapat di The News of Jerusalem, di Yerusalem yang baru. Setelah hidup, ya setelah kehidupan menjadi hidup lagi. Jadi life after life, hidup setelah hidup. Itulah kunci daripada ayat ini, bahwa Allah bersama dengan kita. Kemudian bacaan pagi kita ambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Jemaat di Antioquia. Jadi setelah Petrus menyampaikan kepada jemaat di Yerusalem setelah pertanggungjawabannya bertemu dengan Cornelius dan meng-hire banyak anggota jemaat bersama dengan Cornelius untuk dibaptis ya. Dia memberikan laporan kepada orang Yahudi bahwa dia tidak najis, berkawan dengan sesama Yahudi atau di luar Yahudi. Kebetulan perwira Cornelius adalah seorang Italia. Dia mengumpulkan orang-orang Italia di rumahnya. Sehingga pendek cerita dengan perintah daripada malaikat atau Allah untuk bertemu dengan Petrus. Petrus pun diperintahkan oleh Allah untuk menemui Cornelius. Nah, hasil pertemuan tersebut banyak yang dibaptis dan banyak yang percaya kepada Yesus. Nah, ini diminta pertanggungjawaban oleh bangsa Yahudi. Gak mungkin Yahudi dari luar Yahudi bisa bertemu bersama. Kenapa bisa? Petrus mengatakan tidak ada lagi yang najis setelah dia menerima semua jenis binatang berkaki 4 ya. Semua jenis binatang yang menjalar dan semua jenis burung yang terbang diserahkan sama Petrus. Sembelihlah dan makanlah. Artinya tidak ada lagi yang haram makanan di dunia ini. Nah, apalagi dengan manusia. Sehingga manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tidak ada haram.
walaupun bertemu Yahudi atau non-Yahudi, atau yang bersunat dan yang tidak disunat, karena itu diskriminasi. Tidak ada lagi masalah. Sekarang bisa, itu katanya. Setelah khotbah daripada Petrus dan setelah didengar suara dari Tuhan, dia memutuskan tidak ada lagi najis atau haram. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini, jemaat di Antiokhia. Kemudian setelah dijelaskan oleh Petrus kepada semua jemaat ya dan para pengikutnya yang di Yerusalem, akhirnya menerima dengan baik, tidak jadi masalah. Sekarang mereka berada di Antiokhia. Ya. Ya. Mereka di Antiokhia ya, setelah Stefanus dibunuh orang. Wah, ini jadi pengikut Kristus sangat menderita sekali ya. Dan Stefanus ini adalah merupakan pilihan daripada rasul-rasul. Karena pada waktu itu ya, ada yang orang Yahudi tapi berbahasa Yunani dibanding dengan Yahudi masih berbahasa Hebrew aslinya. Ini ada diskriminasi. Jadi antara Yahudi berbahasa Yunani dan Yahudi masih berbahasa asli, ini adalah pilih kasih ya. Kenapa ada pilih kasih? Dengan ada laporan daripada Yahudi berbahasa Yunani, dikatakan bahwa ada janda-janda mereka ya, yang tidak mendapatkan kehidupan sehari-hari seperti layaknya janda-janda daripada Yahudi yang berbahasa Ibrani, berbahasa Hebrew. Nah, ini keluhan-keluhan mereka, sehingga keluhan ini ditampung oleh 12 rasul. Oke, kalau begitu kalian pilihlah 7 orang sebagai pembantu kami untuk menyalurkan semua bantuan untuk tidak diskriminasi. Nah, sehingga kata rasul, kami fokus berkhotbah dan berdoa. Jadi kalian bolehlah membantu orang lain yang terbaik dan tidak terjadi diskriminasi. Nah, sehingga terpilihlah 7 orang yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan sosial kepada wanita Yahudi dan non-Yahudi, khususnya kepada wanita Yahudi yang berbahasa Yunani. Nah, siapakah terpilih tersebut? 7 terpilih yaitu Stefanus ya, yang sudah percaya pada Yesus dan dikuasai Roh Allah. Nah, kemudian Filipus, Prokordaus ya. Kemudian Nikanor. Nah, kemudian Timor ya, dan Parmenas dan Nikolaus dari Antiokhia, bukan Yahudi. Nah, jadi mereka itu dipilih yang bukan Yahudi, termasuk agama Yahudi. Jadi dari Antiokhia bukan Yahudi, nah termasuk yang bukan agama Yahudi. Setelah mereka dipilih oleh para rasul, termasuk salah satu diantaranya adalah Stefanus. Nah, ketika Stefanus adalah menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sangat berapi-api ya, dan membuka sejarah bangsa Israel mulai dari Ibrahim, Musa ya, sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
Dengan cerita itu, maka orang Yahudi menutup kuping, para iman-iman dan guru-guru agama menutup kuping. Nah, sehingga Stefanus ya ditangkap dan dibawa ke tempat terasing. Ya. Setelah dibawa ke tempat itu, bahwa Stefanus sudah dicap sebagai orang yang menghujat Allah menurut mereka ya, karena tahu semua seluk-beluk sejarah Alkitab mulai daripada Musa berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dan juga kejadian-kejadian di tanah Kanaan semua diceritakan oleh Stefanus. Wah, ini orang-orang kaum mahkamah agama, guru-guru agama menutup kuping. Tangkap dia. Setelah tangkap, lalu mereka menangkap Stefanus dan membawa ke mahkamah agama dan menghadapkan saksi-saksi yang berdusta. Jadi saksi-saksi itu sudah disuap oleh orang-orang Yahudi, disuap supaya kamu nanti bersaksi ya bahwa dia menghina Allah. Wow. Begitu dihadapkan kepada mahkamah agama dan guru-guru agama, bersaksilah orang tersebut bahwa orang ini menghina Allah dan agama mereka. Akhirnya dia dilempari batu oleh semua orang yang hadir di situ ya. Nah, kemudian waktu dia dilempari batu ya, Paulus menengadah ke langit ya, dan dilihat datang dari surga, dilihat bertemu dengan dia malaikat. Maka Stefanus mengatakan bahwa saya sudah melihat surga dan Allah bertahta di sana. Akibat begitu pembicaraan daripada Paulus kepada Stefanus, dan dia juga orang-orang melihat agaknya berubah dari biasanya, tapi tidak bisa menghambat bangsa Israel untuk melempar dia pakai batu. Setelah dia dilempari pakai batu sampai Stefanus meninggal. Nah, begitu Stefanus meninggal, maka semua pengikut-pengikut Yesus semakin percaya dan mereka terpencar. Dan kemudian pada saat Stefanus sudah dilempari dengan batu dan dia sudah sekarat, dia bersuara dengan lantang, dengan keras ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus, terimalah rohku ya. Lalu dia mati di tangan daripada kaum guru-guru agama dan mahkamah agama yang sudah melemparinya. Lalu Stefanus ya, dan sangat sedih, dia mati dilempari pakai batu ya. Dan dia sempat mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku ya. Lalu berhenti dan berteriak ya. Dan dia juga sempat mengatakan dalam teriakan dia bahwa
janganlah dosa umatmu ditanggungkan pada mereka. Itulah dua-duanya, karena dia menganggap mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Wah, bukan main mulianya Paulus di Stefanus ya. Dia masih sempat berteriak mengatakan, janganlah tanggungkan dosa kepada mereka, supaya mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Itulah kira-kira pesan terakhir daripada Stefanus. Nah, sekarang itulah tadi bahwa Stefanus dan pengikut-pengikut Kristus itu semakin gigih mereka setelah Stefanus mati martir ya. Nah, kemudian cerita tentang peristiwa itu sampai juga ya kepada jemaat di Yerusalem. Maka mereka ya mengutus Barnabas ke Antiokhia. Jadi sampai ke Yerusalem, Barnabas ke Antiokhia. Dan ketika Barnabas sampai di sana dan melihat bagaimana Allah memberkati orang-orang itu, ia bergembira sekali. Lalu ia meminta supaya mereka sungguh-sungguh setia pada Tuhan, sehingga banyak orang mengikuti Tuhan. Jadi sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, supaya banyak orang yang mengikuti seperti mereka yang lakukan. Nah, kemudian Barnabas ini orang yang baik hati dan dikuasai Roh Allah, serta sangat percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang mengikuti Tuhan. Jadi akibat hasil usaha daripada Barnabas itu banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian setelah bertemu dengan Saulus, ya Barnabas bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antiokhia, dan 1 tahun penuh mereka berkumpul dengan jemaat di sana sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Ya, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dengan kerja keras daripada Barnabas dan Paulus di Antiokhia, dan itulah sejarah pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen. Jadi setiap pengikut Kristus itu disebut Kristen. Inilah awal pertama kali sebutan nama daripada Kristen. Pengikut Kristus itu adalah sebagai Kristen. Di Antiokhia dikatakan pertama kali. Nah, setelah bertemu dengan Saulus, membawa ke Antiokhia ya, dan mereka banyak mempengaruhi orang untuk percaya kepada Yesus. Dan juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui dengan matinya Stefanus karena mempertahankan kebenaran firman Tuhan ya. Ini menjadi terberkati orang-orang di Antiokhia. Dan di Antiokhia lah pertama kali di dunia ini yang menyamakan diri pengikut Kristus adalah Kristen. Itulah awal mula dari penyebutan Kristen. Nah, kemudian bacaan malam kita ambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 23 ya. Sampai 21 ya. Sampai 21. Pasal 1 ayat 19 sampai 21. Saksi mata keagungan Tuhan. Jadi saksi mata memampaikan keagungan Tuhan.
bagaimana sebenarnya keagungan Tuhan itu. Kemarin kita mendengar keagungan Tuhan waktu mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan di bukit, ya, bahwa Tuhan mengatakan, inilah anak kesayanganku dan kepadanya lah aku berkenaan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah anak kesayangan daripada Tuhan Allah. Kemudian dia bersama pengikut-pengikutnya yang 12 orang rasul tersebut, maka mereka dikatakan saksi mata keagungan Tuhan. Jadi merupakan 12 rasul itu adalah perwakilan daripada Yesus di dunia ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sehingga sampailah kepada kita saat ini yang sudah berpuluh-puluh abad. Kalau waktu Yesus adalah keturunan yang ke-60 dari Adam, ya. Jadi 60 kali 25 itu 1200 tahun, yang kita tahu 1200 tahun, ya, setelah Masehi, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa disebut Petrus, dikatakan tadi bahwa keagungan Tuhan itu melalui saksi mata. Jadi saksi mata itu adalah 12 rasul-rasul Tuhan Allah yang tahu persis kekuasaan dan kekuatan Tuhan Allah bersama dengan Yesus Kristus. Nah, kita lihat dalam ayat 20, ya. Nah, terutama sekali hendaklah kalian ingat, ini pesan Allah yang disampaikan oleh para nabi, tidak boleh ditafsirkan. Jadi keagungan Tuhan itu juga disampaikan kepada para nabi-nabi untuk menyampaikan kepada umat Israel. Nah, kita lihat Amos dengan 2 penglihatan belalang dan api, ya, disampaikan kepada umat Israel dan berdoa kepada Tuhan. Bangsa yang kecil dan lemah tidak mungkin menerima itu. Akhirnya Tuhan, ya tidak melanjutkan rencananya yang membunuh dengan belalang dan dengan api ke dunia ini. Nah, kemudian pesan-pesan Nabi itu ada kepada Mika. Kemarin kita masih mendengar Mika memberikan pesan kepada Ahab. Nabi-nabimu itu berbohong kepadamu, ya, supaya kamu mau berperang. Tapi ditanggapi negatif oleh Ahab, ya. Nah, wah, akhirnya Mika dipenjarakan, ya, dibawa ke Amon, ya. Bahkan apa yang terjadi? Ahab mengatakan, kasih dia makan sedikit-sedikit, katanya. Nanti sampai saya datang melihat dia. Datanglah Mika. Kalau baginda masih hidup. Disaksikan oleh semua orang yang ada di situ. Kalau baginda masih hidup, saya ini sebagai utusan Tuhan menerima pesan. Kalau seandainya Anda masih hidup, berarti tidak, pesan itu bukan benar dari Tuhan kepada saya. Disaksikan oleh orang banyak. Kejadiannya apa? Dia pergi berperang dengan Yosafat dan dia kena panah yang bukan sengaja lagi, ya. Bahkan mereka Yosafat yang sasaran karena pakai baju dinas kerajaan. Tapi begitu dia bilang Raja Israel, tidak, saya berteriak. Yosafat, itu bukan saya, bukan Raja Israel. Nah, dia Raja Judea. Akhirnya tidak jadi sasaran itu diarahkan ke tempat lain. Tapi ada seorang prajurit yang melempar panah tanpa tujuan. Kok kena Raja Ahab? Disitulah kebesaran Tuhan itu akan terjadi. Kalau Tuhan mengatakan mati, matilah. Kun fayakun. Jadilah terang, terang. Jadi bagi Tuhan itu sangat simpel. Apa dikatakan,
terjadi. Tidak di luar dari itu. Nah ini pun Ahab mati. Itulah katanya di sini bahwa pesan-pesan daripada Nabi itu ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Nabi itu jangan ditafsirkan macam-macam. Artinya terima dengan baik. Bahwa itu adalah pesan dari Tuhan Allah. Ya. Nah sebab tidak pernah pesan dari Allah dikabarkan hanya atas kemauan sendiri manusia. Tetapi Roh Allah menguasai orang untuk menyampaikan pesan dari Allah. Jadi semua itu adalah dari Roh Allah menyampaikan pesan kepada manusia ya yang dipercaya oleh Tuhan. Dan menerima pesan ini tidak semua orang bisa menerima pesan. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap Allah layak untuk menerima pesan tersebut. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa menguatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semakin mendapat hikmat dari Tuhan sebagai anugerah Tuhan kepada manusia yang ditanam pada batin kita. Amin. Tuhan memberkati.